Salam olahraga Jaya. Seminar ini sudah kelima dan tiap tahun selalu dilaksanakan di FIKK UNESA. Yang pertama itu syaratnya adalah memiliki artikel gitu Pak. Di dalam 2 hari kami ada 6 pemateri dari 6 negara. Keci Radio, your easy listening station. Halo Keci People, apa kabar? Senang sekali hari ini saya Mufti Alfarobi bisa kembali hadir menemani kalian semuanya, tentunya di program Bincang UNESA. Hari ini kita akan membahas salah satu kegiatan internasional di Universitas Negeri Surabaya, tepatnya di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Kegiatan apa? Nah, saya spill sedikit, nanti akan kita bahas dengan 3 narasumber yang luar biasa. Namanya ISES, International Seminar of Sport and Exercise Science. Nah, seperti apa kegiatannya? Langsung akan kita bahas bersama 3 narasumber yang luar biasa. Yang pertama sudah hadir di sini, Dekan FIKK UNESA, Bapak Dr. Dwi Cahyo Kartiko, SPD MKes. Pak Cahyo, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Sehat. Alhamdulillah. Selamat datang kembali di studio Kece Media, Bapak. Terima kasih. Siap. Di samping Pak Cahyo, ada langsung Ketua Pelaksana ISES 2024, Bapak Dr. Novadri Ayubi SR MKes. Pak Novadri, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat juga Pak. Ya. Dan di samping Pak Novadri ada Ibu Cleonara Yanuardini SGZ Dietizen MSc, Wakil Ketua ISES 2024. Bu Cleonara, apa kabar? Halo, Mas. Sehat? Alhamdulillah baik. Iya, luar Sehat. biasa. Baik, Luar biasa. sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang ISES 2024, karena dari FIKK, Iya. kurang afdol kalau kita nggak salam olahraga, Pak Cahyo. Siap ya Pak Cahyo ya? Siap. Oke. Salam olahraga Jaya. Luar biasa. Baik, langsung saja Pak Cahyo. Seperti yang sudah saya spill di awal tadi bahwa FIKK akan punya gawe begitu ya. Akan punya kegiatan yang besar yaitu ISES, International Seminar of Sport and Exercise Science. Nah, bisa diceritakan secara gamblang Pak, ISES sebenarnya seperti apa? Ya, jadi sebenarnya ketika UNESA dengan tagline-nya adalah World Class University, Baik. maka ada PR besar buat kami. Bagaimana mendukung dari UNESA dengan World Class University. Maka dari itu perlu sebuah kegiatan yaitu seminar internasional namanya ISES. Seminar ini sudah kelima dan tiap tahun selalu dilaksanakan di FIKK UNESA. Berarti ini agenda rutin dari FIKK begitu Iya, ya Pak betul. Cahyo ya. Nah, tujuannya sendiri secara rinci seperti apa diadakannya ISES ini Pak? Ya, tujuannya ingin memberikan kesempatan kepada para dosen, para mahasiswa dan para praktisi-praktisi olahraga yang di Indonesia, mohon maaf seluruh dunia, untuk gabung dan bisa meramaikan. Pasti dari para praktisi dan dosen-dosen yang ada pun mahasiswa itu kan punya ide-ide brilian yang memang harus kita tuangkan di dalam kegiatan kita seminar tersebut. Dari situ kita bisa diskusi dan berkolaborasi. Jadi kami tahunya tentang A, maka di beberapa perguruan tinggi yang lainnya itu mungkin tahu B dan C dan seterusnya. Sehingga dari beberapa pemateri tersebut kita mendapatkan sebuah pengalaman, sebuah pengetahuan yang baru sehingga kita bisa implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Berarti pesertanya bukan hanya dari dosen dan praktisi, mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk berpartisipasi ya Pak ya? Kesempatan. Justru itu nilai poin yang harus kita terapkan. Karena ketika World Class University maka kita juga harus tampil secara mendunia, tidak hanya lokal saja, tapi bagaimana kita juga bisa berpartisipasi secara aktif, baik dosen dan mahasiswa. Khususnya mahasiswa nih, mahasiswa harus berlomba-lomba. Ini kesempatan emas untuk bisa menampilkan potensi yang selama ini belum kelihatan. Melalui ISES ini nanti pasti mereka paparan dilihat seluruh dunia, maka di situ tempat untuk mengembangkan dirinya. Ya, jadi untuk para mahasiswa jangan sampai kelewat untuk berpartisipasi di ISES 2024 ini. Nah, kemudian untuk tema ISES di tahun ini apa Pak Cahyo? Ya. Tema kita yaitu Beyond the Games, Promoting Sport and Exercise to Communities. Gitu. Jadi itu memang tema besar yang kita angkat di kegiatan ISES kelima tahun 2024. Baik, untuk para pesertanya tadi sudah dijelaskan bahwa
boleh praktisi, dosen, mahasiswa, tapi yang memang rumpun keilmuannya keolahragaan, begitu? Betul, ilmu keolahragaan dan ada disabilitas ya, ada disabilitas juga bisa di dalamnya gitu kan. Karena memang kampus UNESA itu ada 3 keunggulan, seni, olahraga, dan disabilitas. Jadi kita harus bisa mempromosikan juga bagaimana UNESA dengan tagline 3 itu bisa betul-betul terrealisasi. Jadi kami tidak hanya membatasi sport saja, tetapi semua keunggulan itu kita juga akan support ke sana. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Cahyo. Dan saya geser ke Pak Fadri, bahwa tadi sudah dijelaskan bahwa pesertanya boleh dari praktisi, dosen, mahasiswa. Nah, syarat-syarat khusus untuk bisa berpartisipasi di ISES ini apa saja Pak? Oke. Yang pertama itu syaratnya adalah memiliki artikel gitu Pak. Jadi artikel itu bebas baik dari riset langsung, terus kemudian dari review artikel itu juga bisa kita wadahi di sana. Review artikel itu seperti kita mereview penelitian-penelitian terdahulu, kemudian kita kemas dalam bentuk paper. Nanti kita presentasikan di international conference ini, seperti itu. Baik, yang boleh join sebagai partisipan itu yang harus tampil atau hanya peserta mengikuti seminarnya saja boleh? Boleh. Yang harus tampil itu adalah mahasiswa boleh, dosen boleh, yang seperti yang sudah dijelaskan Pak Cahyo tadi. Jadi untuk mendaftar itu sebagai penyaji dan juga para peserta begitu ya, Para Pak? peserta. Jadi ada 2 kategori begitu ya. Jadi tidak harus tampil begitu. Kalau berpartisipasi hanya untuk peserta audiens begitu juga boleh. Gitu. Boleh. Nah mungkin tahun ini jadi peserta untuk audiens dulu, nanti Boleh. tahun depan ikut yang risetnya, Presenternya gitu kan biar. Baik. Nah, kemudian diadakannya ISES 2024 ini seperti apa timeline-nya? Saya ke Bu Cleo, silakan. Jadi sebetulnya kalau timeline kita sudah ada proses untuk pendaftaran, termasuk menerima abstrak dari penelitian itu sudah sejak bulan Maret ya Mas Mufti. Dan sebenarnya ditutupnya itu sampai 10 Juni. Tapi kami masih membuka kesempatan bagi yang mau join, kami beri kesempatan sampai hari ini. Itu untuk bisa mengirimkan karya penelitiannya seperti itu. Atau mau mendaftar saja tadi juga boleh sekali. Mendaftar untuk sebagai audiens saja ya, peserta saja. Kalau memang belum nutut untuk riset, nah ikut jadi audiens dulu, tahun depan ikut sebagai presenter begitu kan. Bisa tidak menutup kemungkinan juga begitu ya. Step by step. Nah, step by step. Tidak langsung jadi presenter tapi ikut menjadi audiens begitu ya katanya. Nah, kemudian karena ini adalah acara atau kegiatan internasional begitu, diadakannya ISES ini langsung datang di UNESA, apakah juga hybrid? Ya, jadi untuk memfasilitasi banyak sekali permintaan ya, mungkin nggak bisa hadir di tempat, maka kami pada tahun ini menyediakan fasilitas hybrid seperti itu. Jadi kami ada yang offline-nya jadi hadir dan juga ada yang secara online seperti itu. Tapi mostly kayaknya di hari pertama kita offline ya. Seperti Offline. itu. Jadi di hari pertama silakan hadir di FIKK lantai 3 ruang auditorium. Nah, nanti yang hari kedua akan ada online-nya seperti itu. Jadi siapapun yang mau tadi ikut, misalkan nggak bisa hadir secara online juga seperti itu. Jadi 2 hari begitu ya? 2 hari betul. Pada tanggal 26 hingga 27 Juni 26 2024. sampai 27 Juni 2024 Betul. diselenggarakan secara hybrid. Jadi untuk hari pertama mungkin ada pembukaan begitu ya Bu ya? Betul sekali. Jadi bisa hadir di FIKK UNESA, ruang auditorium lantai 3, gedung Dekanat begitu ya. Ya, betul. Untuk hari kedua dilaksanakan secara hybrid bisa online melalui Zoom meeting. Betul. Baik. Nah, rangkaian kegiatan dari ISES ini seperti apa Bu Cleo? Kalau tadi kan ada 2 hari gitu ya, ada pembukaan dan lain sebagainya. Nah, mungkin bisa disampaikan juga untuk teman-teman. Silakan. Iya, jadi pada acara ini nanti rangkaian acaranya tentu saja akan ada materi-materi yang akan dibagi dalam 2 hari. Kami ada 6 pemateri dari 6 negara yang berbeda seperti itu. Jadi nanti tentu saja di hari pertama dan kedua rangkaiannya ya hampir sama.
Jadi tentu saja ada materi ya dari pemateri seperti itu. Kemudian kami ada parallel session di mana di situ forum untuk menyampaikan hasil-hasil penelitian serta mendiskusikan penelitian yang mungkin bisa dilakukan bersama-sama atau kolaborasi seperti itu. Selain itu juga kami mungkin nanti di hari pertama akan ada penampilan juga dari mahasiswa FIKK untuk menghibur partisipan semua. Nah, Seperti luar itu. biasa di acara pembukaan di tanggal Betul. 26 Juni Ya, betul 2024. Jangan sampai terlewatkan. Nah, ini yang jadi pertanyaan teman-teman yang lagi nonton nih, Pak Fadri. Kegiatan ini berbayar atau gratis gitu ya? Nah. Silakan Pak Fadri. Ya. Jadi untuk kegiatan ini ada dua, yaitu yang berbayar dan yang gratis. Oh Nah, ya, baik. kalau yang untuk saya bahas yang gratis dulu, Pak. Jadi Yang gratis dulu ya. yang gratis ya. Kalau yang untuk yang gratis itu dosen ataupun mahasiswa selingkung UNESA. UNESA seperti itu. Terus kemudian syaratnya kalau itu dari mahasiswa, Baik. penulis pertamanya itu adalah atau yang dipepernya itu adalah dosennya. Baik. Gitu. Jadi dosen dan mahasiswa ada. Khusus selingkuh UNESA. Tapi yang dari luar, dari universitas lain dan dari universitas yang ada di luar negeri itu berbayar. Nah, untuk bayarnya itu juga berbeda. Kalau di luar negeri itu sekitaran 250 USD. Baik. Nah, terus kemudian kalau yang dari luar kampus UNESA di Indonesia khususnya itu sekitaran 2.350.000 seperti itu. Untuk satu paper begitu ya? Satu paper. Satu paper, berarti kan itu untuk presenter. Nah, kalau untuk audiens yang ingin mengikuti rangkaian seminarnya dan lain sebagainya. Oh ya. Kalau untuk partisipan saja itu bayarnya 400.000. 400.000. Dosen dan mahasiswa sama saja begitu ya? Dosen dan mahasiswa sama saja. Untuk peserta. Benar, Kalau untuk peserta. presenter ya yang sudah disampaikan Pak Fadri tadi ya. Benar, Pak. Baik. Keuntungan mengikuti atau berpartisipasi di ISES 2024 apa saja Pak Fadri? Ya. Dengan membayar investasi sekitar 2 jutaan, begitu apa saja yang didapat oleh para peserta? Oke. Silakan. Yang pertama itu untuk peserta. Untuk selective paper, jadi itu kan nanti kita lihat itu papernya yang berkualitas, gitu kan, itu berpotensi untuk publish ke jurnal Scopus, khususnya jurnal Scopus Q4. Terus kemudian untuk selective paper yang lain itu juga akan dipublish di jurnal internasional yang namanya Atlantis Press untuk penerbitnya. Proceeding itu. Baik. Terus kemudian dipublish juga di jurnal Sinta 2. Sinta 2, Sinta Sinta 2 ya, luar biasa. Ini kesempatan untuk teman-teman mahasiswa ya, bisa menulis di Sinta, apalagi Sinta 2 begitu ya. Luar biasa. Oke, luar biasa. Baik, tadi juga sudah disampaikan bahwa narasumbernya dari 6 negara begitu ya Bu Cleo ya. Betul sekali. Luar biasa. Yang dari Indonesia ada nggak Bu? Oh, tentu saja ada. Oh ada. Yang dari Indonesia siapa Bu? Oke, karena kami adalah tuan rumah dari UNESA, sehingga kami nanti ada Prof. Suroto yang akan hadir untuk berbagi tentang hasil-hasil penelitian beliau dan pengalaman-pengalaman beliau di tema ini untuk komunitas ya, untuk mempromosikan kesehatan di komunitas seperti itu. Luar biasa. Jadi mahasiswanya Prof. Suroto ya. Nah, harusnya hadir ya. Harusnya hadir gitu ya, harus ikut ya di event ISES 2024 ini. Nah, Pak Fadri, untuk teman-teman yang ingin mengakses informasi mengenai ISES, nah bisa diakses di mana saja? Ya, kemarin kami dengan tim UNESA juga sudah mempromosikan di media sosial gitu Pak. Terus kemudian seperti brosur, pamflet dan lain-lain sudah kami sebar di media sosial. Kemudian di website UNESA pun juga sudah kami tampilkan. Nah, jika ada pertanyaan lebih lanjut nanti juga bisa dihubungi kontak person dari UNESA. Siap. Seperti Langsung menuju websitenya UNESA berarti ya? ada. Atau langsung ditulis ISES 2024 itu langsung muncul gitu? Ya, di Google itu ditulis ISES UNESA udah akan muncul. Oke, siap. Terkait Ya, informasi jadi langsung tersebut. di googling saja informasi terkait ISES ini di laman website resminya UNESA, unesa.ac.id. Nah, Pak Cahyo, closing statement Pak Cahyo untuk teman-teman yang ingin berpartisipasi, ingin berkontribusi tentunya di event internasional ISES 2024 FIKK UNESA. Silahkan. Kepada para dosen, mahasiswa dan juga
teman-teman yang lain, mari bergabung, mumpung masih ada kesempatan. Bonus yang lain tadi belum sempat disampaikan, di samping bonus-bonus yang lain itu ada kegiatan AUG, ASEAN University Games. Oh, luar biasa. Kita tuan rumah Surabaya dan Malang. UNESA itu ditempati 7 cabur, yaitu bola voli, tenis, petang, atletik, futsal, dan basketball. Mohon maaf, ada 6. Jadi ada 6, dan mari dukung Indonesia untuk bisa juara umum di Asian University Games. Setelah seminar, teman-teman, bonus-bonusnya adalah bisa langsung ke venue-venue yang ada. Nikmati semuanya standar internasional, nikmati bahwa kita juga bisa berpartisipasi aktif sebagai tempat yang memang layak untuk event-event internasional. Ingat, UNESA kampusnya para juara. Luar biasa. Terima kasih Pak Cahyo, Pak Terima Badri, dan juga kasih. Bu Cleonara. Yap, Semoga sama-sama. ini juga bisa menambah pengetahuan untuk teman-teman yang ingin berpartisipasi di event International Seminar of Sport and Exercise Science atau ISES 2024. Saya Mufti, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Sebelum kita akhiri, kita salam olahraga lagi. Coba ya, siap. salam olahraga dan salam UNESA. UNESA gitu ya. Oke, salam olahraga. Jaya! UNESA Satu langkah di depan. Terima kasih, Terima sampai kasih. jumpa.